Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita akan diawali dengan mengenali perubahan penggunaan lahan dominan yang ada di Desa Cerah Ceria. Sebelum itu, kita harus membuat dulu atau menyiapkan tabel input dengan 5 kolom kunci. Yang pertama adalah tutupan lahan awal, yang kedua adalah tutupan lahan saat ini, yang ketiga adalah perubahan penggunaan lahan dominan, yang keempat adalah ranking penggunaan lahan dominan, dan yang kelima adalah kolom aspek. Kolom aspek terbagi menjadi 3 subkolom. Yang pertama aspek sosial, kemudian aspek ekonomi, aspek lingkungan, penjelasan dari keadaan setiap aspek, dan kolom terakhir adalah penilaian baik atau buruk dari setiap aspek. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya melihat dari hasil sketsa penggunaan lahan di hari yang lalu, itu banyak terdapat penggunaan lahan sawah nih Bapak dan Ibu. Berarti di sini di tabel ini kita bisa mengisi di tutupan lahan yang saat ini adalah sawah ya. Nah, Bapak dan Ibu, 10 tahun yang lalu tutupan lahan sawah ini, tutupan lahannya apa ya? Kalau zaman dulu itu banyaknya hutan rawa, Pak. Tapi kalau sekarang jadi sawah. Baik, Bu. Berarti di sini di tutupan lahan awalnya saya tuliskan hutan rawa ya. Ada juga di sini dulu semak belukar, Pak. Semak belukar ya. Baik, kalau gitu di sini ada juga semak belukar ya. Saya tulis di tutupan lahan awalnya adalah semak belukar. Nomor 2 ya. Ini juga ke sawah. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu sekalian, berarti dari diskusi kita sudah mengidentifikasi ada 2 perubahan penggunaan lahan nih. Yang pertama adalah hutan rawa menjadi sawah. Yang kedua adalah semak belukar menjadi sawah. Oh, Pak, semak belukar juga ada yang jadi pemukiman sekarang. Wah, menarik sekali nih, Bu. Berarti saya tulis ya. Yang ketiga nih berarti nih. Ada juga di sini semak belukar. Dan saat ini tutupannya adalah sawah. Permukiman ya tadi ya. Permukiman. Berarti kita sudah punya perubahan penggunaan lahan. Yaitu satu lagi nih tambahan yang ketiga adalah semak belukar menjadi permukiman. Baik, kita sudah punya 3 ya Bapak dan Ibu perubahan penggunaan lahan. Bapak dan Ibu, perubahan penggunaan lahan dari 20 tahun yang lalu, hutan rawa menjadi sawah, apakah memiliki dampak dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan? Kalau hutan rawa menjadi sawah, aspek sosial sama ekonominya itu bagus, Pak. Baik, Ibu. Bagus. Nah, aspek sosial dan ekonomi yang bagus itu seperti apa ya Bu ya? Bisa dicontohkan Bu? Kalau aspek sosialnya itu Desa Cerah Ceria semakin berkembang, Pak. Sekarang tuh ada banyak jalan, terus pasar-pasar jadi rame. Oke Bu, kalau gitu ini saya berikan centang ya di sini ya, checklist sebagai penanda bahwa aspek sosial itu punya perspektif yang baik oleh masyarakat. Oke, nomor 1 berarti baik. 1 ini adalah sosial ya. 2, 3. Kalau ekonomi yang dikatakan baik seperti apa ya Bu ya? Kalau ekonomi itu masyarakatnya pendapatannya jadi meningkat. Jadi sekarang tuh bisa punya uang untuk bayar sekolah gitu Pak. Wah, berarti dampak ekonominya sangat bagus ya. Ini saya kasih centang ya Bu ya. Iya. Baik. Tapi kalau dari aspek lingkungan tidak begitu baik, Pak.
Seperti apa tuh Mbak ya untuk yang aspek lingkungan tidak baik? Kalau contohnya kalau dulu itu banyak hewan-hewan, banyak juga pohon-pohon, sekarang udah rata Pak. Oke, udah berubah ya jadi sawah ya? Iya. Berarti ini saya berikan tanda silang ya untuk yang aspek lingkungan. Nah, di perspektifnya berarti juga yang tadi saya belum tulis, yang ekonomi dengan perspektif baik, tapi yang lingkungan dengan perspektif buruk. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita kan sudah memiliki 3 perubahan penggunaan lahan. Nah, saat ini saya ingin tahu sebenarnya perubahan penggunaan lahan yang dominan itu apa sih? Kita akan coba ranking ya di sini ya. Ada yang bisa bantu saya? Kira-kira yang paling dominan itu apa, Bapak dan Ibu? Ini Pak, semak belukar yang jadi sawah kayaknya nomor 1 deh. Oke, saya tulis ya, semak belukar menjadi sawah nomor 1. Kemudian hutan rawa menjadi sawah ini menurut saya nomor 2 Pak. Kemudian semak belukar menjadi pemukiman itu ketiga. Baik, ini saya tulis ya, yang hutan rawa menjadi sawah nomor 2 dan semak belukar menjadi pemukiman nomor 3. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kita sudah mengidentifikasi 3 perubahan penggunaan lahan dominan. Nah, tadi kita baru saja melakukan satu simulasi dari perubahan penggunaan lahan. Silahkan untuk ulangi pada perubahan penggunaan lahan yang kedua dan ketiga dan seterusnya jika ada.